Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini khusus untuk kalian kelas 9 SMP atau MTS. Jadi topik materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Nah, untuk bagian pertama, kita akan belajar mengenai konsep bilangan berpangkat positif. Nah, mungkin anak-anakku ada yang bertanya nih, bilangan berpangkat itu apa sih? Perpangkatan itu apa sih? Nah, kira-kira apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, misalkan nih, ibu punya sebuah bilangannya itu A berpangkat N. Nah, artinya apa? Artinya adalah bilangan A dikalikan A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, sebanyak berapa kali nih? Sebanyak N. N-nya itu belum ditahu berapa banyak. Jadi, makanya ibu tulis itu A-nya tak terhingga berapa banyak. Nah, diketahui A-nya itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Nah, N-nya itu disebut sebagai bilangan bulat positif atau eksponen. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Sekarang nih ibu kasih contoh. Nah, sederhanakan perkalian berulang berikut. Nah, tampil 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, bagaimana nih cara menyederhanakan bilangan berikut? Nah, cara untuk menyederhanakannya adalah kita hitung ada berapa banyak angka 3 di atas. 1, 2, 3, 4. Nah, karena 3-nya ada 4 kali, berarti 4 itu bertindak sebagai apa? Coba, ada yang ingat tidak? Ya, betul, sebagai N. Maka bisa ibu tulis sebagai 3 berpangkat 4. Jadi 4-nya itu sebagai pangkatnya ya. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Nah, sekarang ibu modifikasi sedikit lagi. Jadi contoh yang kedua ini ada variabelnya. Nah, 8A dikali 8A dikali 8A. Nah, jika mendapati soal seperti ini, kalian jangan kaget ya. Nah, karena 8A-nya ini kita tetap anggap sebagai A. Jadi 8A ini kita hitung lagi. 8A itu ada berapa kali? Nah, sebanyak 3 kali. Jadi kita tulis 8A berpangkat 3. Nah, mudah kan? Nah, oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, ibu modifikasi lagi nih soalnya. Jadi sekarang dalam bentuk pecahan. 1/2A dikali 1/2A dikali 1/2A. Nah, 1/2-nya dihitung lagi ada berapa banyak nih? Nah, 1/2-nya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Nah, 1/2-nya ada 4. Berarti kita dapat tulis sebagai 1/2A berpangkat 4. Nah, mudah kan? Nah, untuk contoh yang terakhir, jadi A-nya itu lagi dia berbentuk bilangan negatif. Nah,
Kita hitung lagi, minus 5-nya ada berapa ya? Jadi minus 5-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi minus 5-nya ada 5, berarti kita dapat tulis minus 5 berpangkat 5. Jadi saya harap anak-anakku sudah paham tentang cara menyederhanakan bilangan berulang ya, perkalian berulang. Nah, kita masuk pada bagian kedua, mencari hasil perpangkatan. Nah, mencari hasil perpangkatan ada dua bagian, yaitu bilangan pokok positif dan bilangan pokok negatif. Nah, yang pertama kita akan pelajari mengenai bilangan pokok positif. Nah, ada yang masih ingat bilangan pokok itu dilambangkan sebagai apa? Disebut sebagai apa? Ayo, apa? Ya, betul sekali. Bilangan pokok itu tadi dimisalkan sebagai A. Nah, jika A-nya dipangkatkan dengan bilangan ganjil atau bilangan genap, maka hasilnya itu tetap positif. Ingat ya, jika nanti misalkan dapat soal A-nya itu berpangkat bilangan ganjil atau bilangan genap, maka pasti hasilnya nanti akan tetap positif. Nah, langsung saja ke contoh soal nih. Tentukanlah hasil dari 4 pangkat 3 dan 3 pangkat 4. Ayo kita jawab sama-sama. Jadi ada dua soal. Yang pertama itu 4 berpangkat 3. Nah, di sini kita perhatikan itu A-nya itu sebagai 4-nya itu sebagai A. Kemudian pangkatnya itu ada angka 3. Nah, angka 3 ini adalah bilangan ganjil. Maka cukup kita kalikan 4-nya sebanyak 3 kali. Nah, kita uraikan dulu. 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Nah, setelah diuraikan, silahkan kali 4 dikali 4 dikali 4 itu hasilnya adalah 64. Nah, mudah kan? Nah, ini contoh bahwa jika pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya itu akan tetap positif. Terbukti kan? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. Nah, bagian B adalah 3 berpangkat 4. Nah, sekarang pangkatnya bilangan genap nih. Jadi kita uraikan dulu, A3-nya ada sebanyak 4 kali, maka 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 akan menghasilkan 81. Cukup mudah kan untuk bilangan pokok positif ini. Nah, kita lanjut lagi ke bagian kedua. Sekarang bilangan pokok untuk negatif. Nah, bilangan pokok ini khususnya untuk bilangan pokok negatif ada dua syarat. Yang pertama adalah jika bilangan pokok negatif, misalkan ini minus A, jika pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya itu nanti adalah positif. Ya, ingat ya, jika N-nya adalah bilangan genap, pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya nanti akan positif. Syarat yang kedua yaitu jika bilangan pokok negatif dengan N bilangan ganjil, ingat ya, jika pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya nanti itu adalah negatif. Ingat ya, negatif. Jadi kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukanlah hasil dari minus 4 berpangkat 2 dan minus 4 berpangkat 3. Kita bahas dulu nih. Kita jawab sama-sama ya. Nah, untuk bagian pertama, minus 4 berpangkat 2 itu kita uraikan lagi nih. Minus 4-nya ada 2 kali ditulis ya. Jadi minus 4 dikali minus 4 hasilnya adalah, ayo berapa? Ya, 16. Jadi ingat ya, dalam perkalian itu ketika minus dikali minus hasilnya itu positif. Ya, jangan sampai lupa itu. Itu penting sekali dalam pelajaran matematika. Kemudian soal yang kedua bagian B.
minus 4 dikali 3. Nah, pangkatnya bilangan ganjil nih. Jadi minus 4-nya dikali sebanyak 3 kali. Nah, uraikan dulu. Minus 4 dikali minus 4 dikali minus 4 hasilnya adalah, nah, negatif kali negatif dulu nih. Negatif kali negatif atau minus dikali minus hasilnya positif kan. Nah, kemudian lagi positif dikali minus hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 64. Nah, ini berikut yang kalian harus ingat. Positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, dan yang terakhir adalah negatif kali positif itu hasilnya negatif. Nah, kalian harus ingat itu ya, jangan sampai lupa, karena itu sangat penting dalam pelajaran matematika. Itu adalah ulasan-ulasan materi mengenai bilangan pokok negatif, bilangan pokok positif, bagaimana mencari hasilnya, bagaimana mencari bagaimana cara menyederhanakannya. Nah, Ibu sangat yakin kalian sudah mengerti bagaimana cara menentukan hasilnya, bagaimana cara menyederhanakannya. Nah, sekarang Ibu mau kasih oleh-oleh nih sebagai tugas di rumah. Jadi soalnya itu yang pertama tulis ya di buku latihan kalian. Yang pertama itu sederhanakan perkalian berulang berikut ke dalam bentuk perpangkatan. Yang pertama minus 9 dikali minus 9 dikali minus 9 dikali minus 9 dikali minus 9 kali minus 9. Yang kedua minus 2/3 dikali minus 2/3 dikali minus 2/3 dikali minus 2/3. Selanjutnya, nah ini dia memuat variabel T dikali T dikali T sebanyak berapa kali itu? Kalian hitung sendiri ya. Jadi lanjut lagi, soal nomor yang kedua adalah tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Yang pertama 2 berpangkat 7. Nah, tentukan hasilnya ya. Bagian B 2 berpangkat 4. C minus 3 berpangkat 3. Bagian D minus 1/3 berpangkat 6. Bagian E minus 4 berpangkat 4. Nah, mudah sekali kan ini, soalnya itu mudah banget. Nah, bagian D itu saya yakin di kelas-kelas sebelumnya sudah diajarkan mengenai perkalian pecahan. Nah, mudah sekali ini. Nah, Ibu harap tugasnya dikerja dengan sungguh-sungguh ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.